Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di video ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan yang merujuk pada seluruh kelompok yang menjadi subjek atau target penelitian. Populasi ini mencakup semua individu, objek, atau elemen yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Sedangkan sampel ini diambil dari populasi. Jadi sampel adalah subset atau himpunan bagian yang diambil dari populasi yang lebih besar untuk tujuan penelitian. Sampel digunakan untuk menggantikan populasi secara representatif atau secara perwakilan, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terjangkau. Jadi sampel itu sangat penting ya dalam penelitian untuk menghasilkan hasil penelitian yang dapat diandalkan dan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel itu harus diambil dengan teknik yang benar atau cara yang benar. Sehingga kita perlu mengetahui yang namanya teknik sampling. Teknik sampling adalah proses pemilihan elemen atau individu dari populasi yang akan menjadi bagian dari sampel penelitian. Ya, teknik sampling secara garis besar ada dua macam. Yang pertama ada probability sampling atau sampling berbasis probabilitas, yang mana setiap anggota individu dalam sampel atau dalam populasi itu berkesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah sampling tanpa probabilitas, yang mana ada individu-individu tertentu yang diutamakan untuk menjadi sampel. Oke, kita akan bahas keduanya ya. Jadi probability sampling ini teknik di mana setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang diketahui dan setara untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik sampling di mana peluang memilih individu atau elemen tertentu dari populasi tidak diketahui atau tidak dapat diukur secara objektif. Probability sampling ini ada berbagai macam cara, diantaranya ada simple random sampling, lalu proportionate stratified random sampling, lalu disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Untuk berikutnya, non-probability sampling juga memiliki beberapa cara, diantaranya systematic sampling, lalu quota sampling, ada incidental sampling, ada purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari simple random sampling, adalah pengambilan sampel acak sederhana. Jadi banyak sampel itu yang random itu akan memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Karena itu dilakukanlah suatu pengundian untuk mendapatkan sampel menggunakan simple random sampling. Jadi sampel yang banyak ini diberi penomoran pada masing-masing anggota, lalu dilakukan pengundian sehingga dapatlah di sini misalkan ada 4 orang yang mendapatkan undian. Berikutnya proportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel acak bertingkat berimbang. Jadi kita pertama membagi dulu menjadi dua strata ya. Bisa saja menjadi dua kelompok yang berbeda. Di sini kita anggap aja kelompok A di atas dan kelompok B di bawah. Kelompok A di sini ada 8 dikali 4, sedangkan di bawah ada 8 dikali 3. Oke, berarti di atas ada 32, di bawah ada 24. Nah, lalu masing-masing ini diambil secara random
ya, secara random dilakukan pengundian. Karena di atas tadi ada 32 dan sedangkan di bawah ada 24, maka yang di atas itu harus diambil berimbang. Karena di atasnya ada 32 diambillah 4, sedangkan yang di bawah ada 24 diambillah 3. Jadi yang banyak diambil akan banyak, yang sedikit diambil juga sedikit. Nah, jadi metode ini digunakan ketika populasi akan diteliti terbagi menjadi beberapa strata atau kelompok yang berbeda, dan Anda ingin memastikan bahwa setiap strata diwakili secara proporsional dalam sampel. Lalu yang berikutnya adalah di proportionate stratified random sampling. Jadi seperti tadi kita lakukan strata, ya, pembagian strata dari populasi ini. Kemudian kita ambil melalui random. Nah, namun apa yang membedakan dengan disproportionate ini adalah proporsinya itu tidak sama. Kalau tadi kita 4:3, sedangkan ini karena hal tertentu kita yang seharusnya 32 ini malah hanya diambil 1, sedangkan 24 terambillah 4. Mengapa? Ini metode ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti terbagi menjadi beberapa strata atau kelompok berbeda, tetapi dengan proporsi yang tidak sesuai antara strata dalam sampel dan proporsi strata dalam populasi. Itulah yang namanya disproportionate stratified random sampling. Oke, berikutnya cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian statistik di mana populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster yang lebih kecil. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Dari kita populasi yang banyak, ya, dari yang populasi yang banyak kita ambil secara random kelompoknya. Jadi di sini kita anggap aja ada kelompok barisnya, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata setelah diundi kita ambil baris ketiga dan baris ke 6, ya. Nah, sehingga datanglah baris ketiga dan ke-6 ini menjadi klaster pertama. Lalu dari inilah baru kita lakukan lagi secara random, secara acak, sehingga terpilihlah sampel. Ini namanya cluster sampling. Jadi kita ambil randomnya berkali-kali. Di sini sebagai contoh kita ambil 2 kali. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang probability sampling, sekarang kita membicarakan tentang non-probability sampling, di mana sampelnya itu memiliki kesempatan yang tidak sama. Jadi ada individu-individu tertentu yang diprioritaskan. Apa saja tekniknya? Ada systematic sampling, kuota sampling, incidental sampling, proporsi sampling, dan sampel jenuh, serta snowball sampling. Oke. Pertama, systematic sampling. Jadi systematic sampling ini kita jajarkan ke seluruh populasi, lalu kita pilih berdasarkan pola sistem atau sistem tertentu. Nah, misalnya di sini kita sudah sejajarkan, lalu kita pilih. Kita ambil acak, misalnya kita melakukan pengundian, dapatlah harus polanya setiap 6 atau setiap 7 diambil. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ambil. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diambil, dan seterusnya, sehingga dapatlah secara sistematis siapa saja yang akan menjadi sampel. Jadi penentuan elemen pertama dalam sampel dilakukan secara acak, dan kemudian elemen-elemen berikutnya diambil dengan selang interval yang tetap. Tadi kita 7, maka selalu setiap kelipatan 7 diambil. Berikutnya adalah kuota sampling. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian statistik di mana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuai usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Nah, jadi kita ambil berdasarkan kuota yang sudah ada.
Berikut adalah incidental sampling. Metode pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada perencanaan sebelumnya, tapi sampel diambil ketika kesempatan atau keadaan tertentu muncul. Jadi dari populasi ini mana yang memiliki kesempatan menjadi sampel, misalnya kita dalam populasi yang ketemu ternyata ini contohnya adalah 2 orang polisi ini, nah berarti inilah yang menjadi sampel karena memang ketemunya adalah 2 orang ini. Ya, kadang karena kesempatannya pun hanya bisa 2 orang ini, maka ini disebut incidental sampling. Berikutnya proporsive sampling adalah metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana peneliti dengan sengaja memilih individu atau elemen sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi misalkan di sini ada populasi, lalu kita ingin mengambil sampelnya adalah perempuan, maka dari populasi itu langsung saja kita ambil perempuan. Berarti semua yang perempuan menjadi sampel kita. Itu proporsive sampling. Berikutnya adalah sampel jenuh. Jadi kalau sampel jenuh adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih dan memeriksa seluruh elemen atau individu dalam populasi. Jadi semuanya, kalau ini adalah populasi, maka semua populasi ini akan menjadi sampel. Itulah sampling jenuh. Berikutnya adalah snowball sampling atau sampel bola salju. Metode ini melibatkan pemilihan individu awal yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian. Kemudian individu tersebut membantu peneliti dalam mengidentifikasi atau merekrut anggota lainnya untuk menjadi bagian dari sampel. Jadi misalnya kita ini awalnya adalah mencari petani. Dengan tujuannya itu ternyata petani ini menunjukkan kalau ada temannya yang memiliki info lebih lanjut, maka kita mewawancarai yang lebih lanjut dari asal tadi. Ternyata dari sini ada lagi rekomendasi sampel yang bisa kita wawancarai lagi. Nah, inilah namanya snowball sampling. Ini akan bisa terus berlanjut sampai sampelnya dirasa cukup. Oke, sampai di sini dulu video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.